Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Prodi PGMI. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ummul Quran, yaitu analisis surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 11 surah yang penting dalam Al-Quran, yaitu mengenai pembagian warisan. Dulu sebelum Islam masuk, warisan itu diberikan hanya kepada laki-laki dewasa. Jadi dengan adanya turunnya surah An-Nisa ini membawa perubahan besar, yaitu memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak, agar tidak ada lagi yang terlantar ketika ditinggal saudara atau keluarga yang meninggal. Berbunyi surah An-Nisa sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yushikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Wa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu liwali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawa'u fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah An-Nisa ayat 11. Jadi di dalam surah ini atau di dalam ayat ini Allah memberikan aturan yang sangat rinci. Apa saja, ada 3 poin di surah An-Nisa ayat 11 ini, yaitu pembagian warisan untuk anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan itu 1 bagian. Jika hanya 1 anak perempuan, jika yang meninggal mempunyai anak 1 perempuan, maka dia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Tapi jika yang meninggal mempunyai 2 anak perempuan tanpa laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Islam pun juga mengatur bukan hanya anak, tetapi orang tua juga diberikan bagian, yaitu masing-masing mendapatkan 1/6 jika ada anak. Jika tidak ada anak, ibu mendapatkan 1/3 atau 1/6 jika ada saudara. Dan di sini juga ditekankan bahwa
Syarat pembagian warisan itu harus melunasi hutang almarhum dulu atau memenuhi wasiat almarhum. Nah, berarti utang dibayar dulu, wasiat dilaksanakan dulu, setelah itu baru bisa dibagi harta warisannya itu. Kesimpulannya, ayat ini mengajarkan kita bahwa membagi warisan harus mengikuti aturan, tidak seenaknya sendiri atau semaunya. Kenapa? Aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah agar adil dan menjaga kerukunan keluarga. Bentuk pemahaman yang keliru di masyarakat. Seringkali di masyarakat kita muncul anggapan yang salah soal warisan. Pemahaman keliru yang paling utama yaitu masyarakat tuh ngomongnya pasti laki-laki selalu dapat lebih banyak, perempuan rugi dong gitu. Padahal enggak. Banyak orang melihat angka 2 aja atau 2:1 dan langsung merasa Islam tidak adil pada perempuan. Mereka tidak melihat konteksnya. Jadi mereka langsung lihat angkanya aja. Wah, 2 lebih banyak, 1 sedikit. Jadi 2 laki-laki itu banyak dapatnya. Kalau perempuan 1 dapatnya dikit, rugi dong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, warisan dibagi rata saja biar adil laki-laki perempuan dapatnya sama gitu. Ada kecenderungan mengabaikan aturan baku dari Allah dan memilih pembagian suku-suku sendiri, suka-suka sendiri, seringkali karena tekanan sosial atau ketidaktahuan. Terus yang ketiga, harta warisan bisa dibagi sebelum meninggal. Jadi ia bisa menimbulkan masalah ini ya, karena harta warisan hanya berlaku setelah pemiliknya wafat. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemahaman keliruan, kenapa kok masyarakat itu keliru dalam menafsirkan surah An-Nisa ini, itu ada sebabnya ya. Satu, mungkin kurangnya pengetahuan agama. Banyak yang jarang membaca atau memahami Al-Quran secara dalam, sehingga hanya menangkap potongan informasi yang tidak lengkap. Kata belum Al-Quran, membaca Al-Qurannya atau mempelajari Al-Qurannya belum dalam, dia hanya menangkap informasi kata si A, kata si B, kata si C gitu aja. Jadi kurangnya pengetahuan agama. Terus yang kedua, pengaruh adat istiadat ini sangat kental sekali ya, karena kebiasaan masyarakat lebih enak gini aja gitu. Dianggapnya pengaruh beberapa budaya lokal memiliki aturan itu menjadi lebih terbiasa, karena sudah terbiasa merasa enak gitu dengan aturan itu. Padahal tidak, seharusnya kan harus pakai syariat atau aturan Islam. Emansipasi yang salah kaprah ya, karena ini tadi laki-laki perempuan zaman sekarang sama aja, jadi dapatnya ya sama dong gitu. Akhirnya mempunyai kesimpulan seperti itu. Nah, padahal dalam konsep Islam itu enggak seperti itu. Karena Islam itu ada alasannya kenapa kok laki-laki lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Itu ada konsepnya dalam Islam. Terus analisis ayat menggunakan pendekatan umul Quran ini. Secara asbabul nuzul atau sejarah turunnya, ayat ini hadir untuk melindungi, ya tujuannya itu sebenarnya untuk melindungi perempuan yang di zaman dulu tidak diberi warisan sama sekali. Jadi enggak benar kalau bilang perempuan rugi gitu, enggak. Dengan adanya ayat ini maka perempuan dilindungi. Terus kenapa kok, untuk memahami kenapa laki-laki dapat lebih banyak, perempuan sedikit, ini bisa kita lihat di surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan karena mereka memberikan nafkah dari hartanya. Quran surah An-Nisa ayat 34. Jadi jelas dalam surah An-Nisa ayat 11, jatah laki-laki itu lebih dari perempuan. Itu sebenarnya adalah
yang diberikan atau uang yang dititipkan Allah untuk laki-laki untuk menafkahi keluarga dan saudara perempuannya. Keluarga siapa? Yaitu keluarga laki-laki itu ya suami, ya istri, ya anak dan saudara perempuannya. Maka Allah titipkan itu lewat waris itu, dapatnya 2. Jadi bisa untuk memberi nafkah. Sedangkan jatah perempuan yang 1 tadi dapat jatah 1 ini tidak wajib diberikan atau tidak wajib dinafkahkan. Jadi itu duit bebas untuk perempuan itu sendiri, mau buat apa, hanya buat diri perempuan sendiri, itu tidak diwajibkan untuk menafkahi anak atau diberikan kepada anak atau kepada suami. Tidak, dia bisa dipakai buat dia sendiri. Jadi itu kenapa alasannya kok laki-laki dapatnya banyak, perempuan dapatnya sedikit. Kalau laki-laki dapatnya banyak memang untuk nafkah anak, istri dan saudara perempuannya. Sedangkan perempuan dapat 1 tapi dia buat sendiri, enggak bagi-bagi, cukup buat dia sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam hadis yang berbunyi al-hikku faroidho bi ahliha, al-hikku faroidho bi ahliha, berikanlah bagian warisan kepada yang berhak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya apa? Bahwa angka-angka dalam surah An-Nisa ayat 11 adalah amanah yang wajib kita jalankan, yang harus kita kerjakan sesuai dengan surah An-Nisa itu. Implikasi pemahaman ayat yang benar bagi kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Jika kita pahami maksud Allah dengan benar, itu dampaknya luar biasa. Secara sosial, keluarga akan lebih rukun, harmonis pasti, karena tidak ada rasa iri ya. Laki-laki lebih bertanggung jawab, terus tidak semena-mena, sementara perempuan merasa terlindungi haknya. Jadi hak perempuan masih terlindungi, laki-laki lebih bertanggung jawab. Terus keluarga rukun, ayem, tentrem. Kenapa? Ya karena tidak ada rasa iri tadi, karena sudah memakai syariat Islam, jadi merasa memang adil gitu. Terus bagaimana secara keagamaan, ini secara sosial tadi, sekarang secara keagamaan kita itu jadi sadar bahwa keadilan Allah itu tidak selalu harus sama rata. Jadi adil itu enggak harus sama atau enggak sama rata, tapi sesuai beban hidup. Ulangi lagi, adil tidak harus sama rata, tetapi adil itu sesuai dengan beban hidup. Menjalankan aturan ini adalah bukti bahwa kita lebih mendahulukan ridha Allah daripada sekedar hitungan angka di dunia. Bentuk